Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Dwi di DNH Channel ya geng. Oke geng, selamat berpuasa yang lagi puasa ya geng. Buat yang nggak puasa ya pokoknya jangan bikin orang puasa jadi pengen buka ya geng. Oke, kembali lagi ke pembahasan soal UKK, uji kompetensi kalian untuk MPLB dan OTKP ya geng. Kali ini gue bakalan kembali fokus kepada pengelolaan rapat ya geng. Di salah satu tugasnya itu di pengelolaan rapat ada yang namanya membuat denah room meeting. Jadi kali ini kita bakalan ngebikin atau ngebahas tentang room meeting ya. Jadi untuk desain atau denah room meeting ini tentunya ada banyak perbedaan atau bermacam-macam ya geng. Paling utama adalah ditentukan dari seberapa banyak peserta dan bagaimana jenis rapatnya ya geng. Tentunya ruang-ruang berkaitan dengan rapat ini banyak yang bisa dijadikan referensi. Misalnya ada conference room atau boardroom ya gengs. Di sini untuk rapat yang tidak terlalu banyak, karena bentuknya itu satu meja saling berhadapan berisi ya sekitar kurang dari 10 orang lah. Jadi bisa saling tatap-tatapan ya gengs. Setelah itu ada letter U atau U-shape. Ini paling umum untuk pertemuan ya gengs, karena berbentuk U, jadi ini paling umum dilakukan biasanya di bagian yang tekukan U nya atau dianggap bagian depan itu ada kepala-kepala bagian ya gengs, atau pemilik jabatan, dan di sananya itu adalah bagian-bagian untuk para pekerjanya ya gengs. Ada juga rapat yang berbentuk teater ya gengs, dimana peserta audiensnya itu banyak dan cenderung ada pembicara di depan ya gengs. Setelah itu hampir sama, itu juga ada classroom cuma dengan model yang sedikit berbeda ya gengs. Ada hollow shape, ada freestyle, dan ada beberapa hal yang lainnya ya gengs. Jadi kali ini kita akan ngebahas bagaimana membuat denah untuk room meetingnya, dikaitkan dengan keterangan yang ada, yaitu jumlah peserta dan siapa saja yang diundang dalam kegiatan tersebut ya gengs. Oke gengs, nanti kita bakalan bikin room meetingnya dengan aplikasi sederhana yaitu Word ya gengs. Jadi yang gue bikin ini hanya memanfaatkan dengan shape-shape yang ada di Microsoft Word ya gengs. Buat kalian yang masih nunggu pembahasannya, ikuti video selengkapnya ya geng. Cekidot. Oke geng, kita lanjut aja ini geng. Oke geng, kita bakalan coba untuk bikinnya ya geng. Tentunya pertama ya kita bakalan buka yang paling gampang aja ya gengs. Ini kita bakalan buka di aplikasi Word ya geng. Kita akan bikin room meetingnya itu di aplikasi Word ya. Untuk membuat pinggir-pinggirnya agak tipis, kita pergi ke layout dengan margin narrow ya gengs. Ini dia narrow. Dan sekali lagi, kalau bikin room meeting ini kan disesuaikan dengan peserta yang akan ada atau yang akan hadir ya gengs. Jadi gue bakalan bikin ini jadi lumayan simple ya gengs. Oke gengs, the first kita bakalan bikin judulnya yaitu tata letak atau denah ruang rapat ya gengs. Tata letak garis miring denah ruang rapat geng. Nanti kita ini bikin ini dibesarkan ya geng. Kita bakalan lihat yang enak yang berapa ya. Kita kalibrenya kita ganti dengan Arial Black geng.
Nanti kita bikin marginnya agak deket, setelah itu kita tengahkan ya geng. Kalau ternyata terlalu besar kita kecilkan lah di 20 ya geng. Kita letak denah ruang rapat ya geng. Oke, sudah kayak gini gua bakalan insert ya, insert untuk ini kita bikin di shape ya. Gua bikin batas kerjanya nih gengs, gua bakalan ambil yang kotak ini ya gengs. Nanti kita bakalan bikin like that sampai ini, intinya sampai ini ruang kerja yang bakalan kita bikin denahnya ya gengs. Kita lihat, kita tarik sampai bawah gengs. Oke, gue pikir cukup ya gengs. Tapi gue mau ngambil yang dalamnya kosong nih ya, fillnya akan gue no fill, shape-nya bakalan gue bikin hitam, dan ini buat nebelinnya waves-nya ya gengs, kita tambahkan 4,5, saya pikir cukup ya gengs. Oke, ini ruang kerja yang bakalan kita bikin denahnya ya gengs. Ini layarnya gua kecilin. Oke, buat rapat dengan jumlah peserta rapat yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu banyak ya gengs, yaitu 6 orang, gua bakal gunain tipe meja atau ruang rapat dengan meja satu yang mengeliling ya gengs. Kita insert lagi bentuknya apa saja, tetapi gua bakalan ngambil yang agak sudutnya halus ya. Ini akan kita ibaratkan meja nantinya gengs. Kita akan, ini adalah meja. Gua tebelin garisnya, warnanya gua bakalan ganti dengan agak-agak gelap ya gengs. Inilah cukup ya. Untuk besar dan kecilnya atau ukurannya bisa disesuaikan dengan pengennya kalian sendiri ya gengs. Setelah meja dengan model seperti ini, nanti di sekeliling ini adalah peserta rapatnya, maka gua akan masukkan tempat duduknya ya gengs. Tempat duduk sesuai dengan undangan yang ada ya gengs, yaitu ada 6 orang yang mengikuti rapat ya gengs. Kita bikin gengs, insert. Saya akan coba shape-nya untuk tempat duduk. Aku bakalan bikin simbolnya ini ya geng ya. Nanti oke, ini dia simbolnya, gua warnain agak kemasan ya gengs. Inilah set no, bisa bikin efek-efek lah, bevel kayak apa gitu gengs ya. Kita akan copy ini sesuai dengan jumlahnya gengs, yaitu ada 6. Jadi tinggal di copy aja. Kalau ternyata nggak, klik kanan, nanti teman-teman copy, setelah itu pastekan ya gengs, atau Ctrl V. Paste itu Ctrl V ya gengs. Oke, kita udah ada ini di sini gengs. Diatur tempat duduknya. Setelah itu kita taruh di sini untuk kepala ya. Ketua ini kita besarkan ya gengs. Oke, kita tuliskan, kita insert word art ya geng, word art yang ini saja. Nanti kita tuliskan di sini adalah pimpinan proyek. Nanti kita kecilkan gengs. Kita tuliskan di 16
18. Oke, 18 cukup ya gengs. Kita kecilkan, kita taruh di sana gengs, untuk mengetahui bahwa ini adalah tempat duduk pimpinan proyek ya gengs. Nanti kita klik nih gengs, kita akan coba besarkan. Kita klik di sini nih gengs. Setelah udah pimpinan, kita copy ya, kita copy, kita Ctrl V 5 kali ya, 1 2 3 4 5. Nanti kita tinggal ganti nama-nama ini ya gengs ya. Kita membuat ini jadi tempat duduk mereka ya geng. Kita tuliskan di sini manajer keuangan, Kalau ternyata teman-teman menganggap ini terlalu besar, kita bikin ini 12 ya gengs. Keuangan gengs, keuangan. Di sini staf keuangan, ini staf keuangan ya gengs, sama kita kecilkan saja lah, jadi 12 ya gengs. Kecilkan 12. Keuangan. Di sini kita tuliskan manajer operasional. Sama untuk manajer operasional juga kita akan bikin 12 kan ya gengs. Untuk yang dua ini kita anggap adalah staf admin ya, atau staf administrasi ya gengs. Gue singkat aja, ini staf admin ya gengs. Kita bikin ini 12 gengs. Oke, kita kecilkan batasnya, nanti kita taruh di sini ya, staf admin. Ini juga sama, staf admin. Setelah itu kita kecilkan lagi. Oke geng, pada dasarnya ruang rapatnya itu udah selesai ya geng. Tapi dalam kegiatan room meeting itu ada kelengkapan yang harus dipenuhi ya gengs, biar terlihat pantas untuk menyelenggarakan room meeting. Maka kita akan butuh proyektor, kita butuh papan tulis dan lain sebagainya. Oke, kita tambahkan aksesoris yang ada di room meeting ya geng. Oke geng, kita bakalan insert shape untuk proyektor ya geng. Kita ambil yang ini gengs, kita taruh proyektornya ada di sini nih gengs. Kita bikin itu ada di sana untuk memberikan efek glowing lagi gengs. Nanti di situ kita copy dari sini, Ctrl V. Ini tuliskan papan proyektor. Kita tuliskan gengs, kita masukkan di sini ya gengs. Semoga oke. Maka kita butuh infocus ya gengs. Kita tuliskan infocus, kita Ctrl V lagi, kita tuliskan ya, infocus ada di atas. Jadi bukan jenis infocus yang ada di meja, jadi tuliskan saja di sini infocus ada di atas. Oke, infocus ada di atas.
Dan kita butuh papan tulis ya gengs. Kita tambahkan papan tulis ya gengs. Kita akan gunakan di sini papan tulis ya. Oke, cukup di sini. Kita ambil filenya putih ya gengs, putih, dan outline-nya kita besarkan ya gengs. Kita kasih tuliskan Ctrl V. Nanti kita tuliskan di sini papan tulis. Karena di setiap kegiatan meeting kadang kita membutuhkan itu untuk penjelasan tertentu ya gengs. Kita tuliskan di sini papan tulis. Oke geng, desainnya hampir selesai nih gengs. Jadi kita butuh tambahan apa lagi? Oh iya, karena di sini ada in fokus, gue bakalan kasih speaker ya geng. Kita ambil speaker nih gengs. Kita cari yang mewakili speaker yang mana ya. Gini aja gengs, gue bakalan bikin pentagon. Janganlah shape ada di mana nih? Ini ya gengs. Gue bakal bikin ini di sini dengan warna fill line black. Kita kasih kita tuliskan di sini speaker ya bang. Ctrl V, speaker. Biasanya speaker ini ada di tiap sudut ya geng. Jadi gue bakalan bikin 4 speaker di tempat sudut-sudutnya ya. Speakernya gue kecilin aja lah. Copy, Ctrl V, kita taruh di sini satu. Nanti kita taruh di sini juga, di masing-masing sudut kita kasih satu ya gengs. Oke, kita taruh ini speaker gengs. Kita berikan keterangan di sini speaker sini. Kalau nggak ada kita ambil di format ya guys. Kalau di belakang itu berarti adanya di belakang, kita ambil text wrapnya yang in front. Kenapa ini the behind? Oke, kita taruh juga ini ke sini gengs. Kalau nggak kelihatan juga, ambil yang shape ini, kita nanti di wrapnya di behind kan ya gengs, speakernya ya. Oke, satu lagi gengs. Oke, sekali lagi ini kita behind kan, klik kanan, wrapnya kita di behind text ya gengs. Jadi seperti ini. Itu dia udah semakin terlihat ya gengs. Ini dia penampakannya. Kita kecilkan ya. Ini terletak ruang rapat atau denah ruang rapat. Setelah itu gue bakalan kasih pintu ya. Pintunya bisa 1 atau 2 ya gengs. Artinya pintu masuk dengan pintu keluar kalau ternyata teman-teman butuh 2, tetapi gua bakalan bikin ini cuma dengan 1 pintu ya gengs. Kita ambil yang ini sebagai kode pintunya ya gengs. Oke, kita ambil pintunya orange gengs, dan kita level lagi, kita kasih keterangan, kita ambil dari stiker aja geng.
klik kanan, copy, gue gedein dan ulang ya geng. Ini kita klik kanan, copy, setelah itu kita kasih paste dan di sana Ctrl V. Nah ini tadi hasil copy-nya, gue ganti ini dengan pintu, kita taruh di sini gengs. Oke, setelah itu gua bakalan insert juga, gua kasih jendela lah biar agak pantas ya. Sini gua kasih jendela, gua kasih 2 gengs jendelanya. Kita kasih shadow glow aja ya. Filenya kita nolkan, kita nanti copy juga sehingga jendelanya akan ada 2 ya gengs. Kita taruh di sini jendela, kita copy, Ctrl V 2 kali ya gengs. Ini kita tuliskan jendela, ini juga jendela, oh, jendela. Oke, itu dia jendela udah, pintu udah. Nanti kita butuh apa lagi aksesoris tambahannya. Kalau teman-teman ada waktu nanti bisa masukkan di sini hiasan ya gengs. Kita akan coba membuat hiasan, kita bikin hiasan gengs. Oke, fill, oke, kita tuliskan hiasan, Ctrl V lagi. Kalau mau tinggal kita dengan tulisan beda, kita selalu enter ya geng. Hiasan, oke, ini dia hiasan geng. Oke, sudah. Oke, kita tinggal tambahkan arah mata angin ya gengs. Biasakan kita dalam Dena itu menyertakan tanda panah untuk mewakili arah utara nih gengs. Gua bakalan lakukan seperti ini. Setelah itu gua insert untuk kita tuliskan juga ini ya gengs. Nanti kita tuliskan di sini nanti kita timpakan ke sana ya gengs, sehingga ini akan jadi utara ya gengs. Selesai tata letak Dena ruang rapat yang ada. Ini sederhananya seperti itu, tinggal kita tuliskan, yaitu insert lagi, kita tuliskan ini geng ya, tambahkan by, tuliskan nama kita ya geng, Himawari, kita kecilkan jadi 14, kita taruh di area yang bisa terbaca geng, di atas ya geng. Finish gengs, kita tinggal melakukan
save ya gengs, karena ini baru kita save as. Nanti kita akan taruh di pengelolaan rapat gua ya gengs. Kita save denah ya gengs, denah rapat. Oke, gue bakalan lakukan perubahan-perubahan kecil ya gengs untuk membuat ini jadi lebih baik. Oke, nanti akan menjadi hasil akhir. Oke gengs, setelah gue perbaiki, ini penampakan dari room meeting yang gue bikin ya gengs. Gue perbaiki di beberapa untuk terlihat menjadi eye-catching ya. Intinya itu untuk tayangan kali ini buat kalian sobat-sobat di dunia perkantoran. Sampai ketemu di video tentang perkantoran selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung DNH Channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat berpuasa, sehat selalu dan sukses ya gengs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.